Kembali di NTV Prime, pemirsa, 11 Desember 2024 atau hari ini merupakan tenggat akhir bagi paslon untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Tim Ridho bakal memastikan akan membawa bukti-bukti ke MK. Dan untuk membahas hal ini lebih jauh sudah bergabung bersama kami Marwarar Siahaan, Hakim MK periode 2003 sampai dengan 2009, dan Sarnowo Adi Nugroho, juru bicara Pramono Ranu. Selamat sore Prof. Maru dan juga Mas Sarnowo. Selamat sore Mbak. Prof. Maru maunya dipanggil Pak Maru karena katanya lebih seksi. Ini kita tahu teman-teman, rekan-rekan atau juniornya ya Pak Maru di MK ini lagi banyak kerjaan, kasihan. Oh iya. Karena banyak sekali gugatan yang dilaporkan. Nah, kira-kira tim Ridho ini kalau sampai jam segini, jam berapa ini? 5.40 belum daftar, kira-kira apa yang terjadi? Ya kan mungkin kesulitan lah dalam soal ya teknis pembuktian karena sangat jelimet juga ini syarat-syarat yang ditentukan di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan itu sekaligus dengan daftar alat bukti dan juga alat-alat buktinya disebutkan di situ, sehingga kesiapan seperti ini kalau misalnya sejak awal biasanya orang yang merasa sudah akan menang itu agak sedikit terlambat mengumpul bukti, atau bisa berbahaya sekali. Di sini sebenarnya Maksudnya kalau kurang siap Pak Maru. Ya artinya kalau dia sampai terlambat itu bisa terjadi di situ dia. Tapi bisa jadi secara internal ada perbedaan-perbedaan paham tentang apa yang dikatakan dalil yang hendak dikemukakan di dalam permohonan. Misalnya kita mau mengatakan pasangan Pram itu sebenarnya tidak betul langkahnya itu adalah pelanggaran TSM. Wong dia tidak pegang struktur kan, tidak pegang bansos. Bagaimana bisa? Jadi hal-hal semacam itu di dalam memformulasikan permohonan boleh jadi, tetapi cenderung biasanya kalau merasa menang atau di atas angin, dia cenderung lalai di dalam penghimpunan alat-alat bukti sejak awal. Karena yang paling kunci di sini adalah sebenarnya formulir C1 hasil. Kalau mereka tidak memiliki secara rata itu, ya agaknya tersendatlah dalam pembuktian. Jadi mungkin sekarang masih dalam waktu mengais-ngais barang bukti, dan kira-kira menurut Pak Maru akan cukup waktukah sampai 23.59 malam ini? Saya kira mereka harus forsir kalau memang serius mengajukan itu. Kecuali sudah angkat bendera putih, menyerahkan, oke men, Pramono Adong silakan yuk itu. Tapi itu kebijakan itu kan tidak berada di tangan siapa, yang saya tidak bisa tentukan. Siapa yang menentukan itu? Ya, mau angkat bendera atau tidak kan? Oke, baik. Jadi anggaplah mereka masih berusaha. Dan anggaplah mereka mendaftar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka akan mengajukan gugatan. Kira-kira ditolak atau diterima MK, Pak Maru? Ya, kalau itu kan nanti kita lihatlah. Tetapi kalau saya melihat, sedang memperhatikan semua proses yang ada. Dari sudut ukuran-ukuran yang kita kenal itu, ya sudah cukup jurdil lah, dan kemudian fair apa yang diperoleh. Ini pendapat kita ya, bahwa mediat itu secara fair lah perolehan pasangan calon nomor 3 Pramono Anung itu. Dan memang zamannya sedang pengaruh dari kekuasaan yang lama itu sudah agak sedikit cenderung menurun, sehingga menurut saya ada waktunya sekarang orang sedikit netral di dalam beberapa hal di Jakarta. Dan Jakarta itu adalah tolok ukur yang paling sulit misalnya dicapai untuk bagaimana menaklukkan orang-orang, terutama karena dari sisi intelektualitas pemilih di Jakarta barangkali boleh dikatakan lebih tinggi lah standarnya daripada yang lain-lain. Oleh karena itu saya yakinlah, kalau dari sudut yakin aja misalnya, karena tidak ada kemungkinan pelanggaran dengan menggunakan struktur pemerintahan atau aparatur bagi pasangan nomor 3, sangatlah sulit menurut saya untuk mencapai hasil, apalagi kalau misalnya dia tidak memiliki sumber daya seperti misalnya bansos, ya kan, amplop dan lain-lain. Itu biasanya di dalam sengketa pemilu kada, itulah menjadi tolok ukur kita melihat bahwa struktur pemerintahan dipergunakan, ASN diikutkan, hansip kepala desa, dan biasanya kalau sudah begitu itu sudah dengan satu sistem bansos, hasilnya pasti masif. Di masa lalu kita langsung nyatakan diskualifikasi kah atau pemilu ulang. Tapi menurut saya kalau sekarang ya
saya mungkin bisa dikatakan tidak fair, tapi fair juga saya melihat itu. Meskipun saya punya kecenderungan terhadap pasangan tertentu, saya melihat pemilu Jakarta cukup fair ya. Dan hasilnya tentu merupakan hasil yang terbaik menurut saya. Jadi warga Jakarta cukup waras ya cukup untuk bisa saya kira. memilih siapa yang mereka inginkan sebenarnya untuk memimpin kotanya. Oh iya betul, tapi saya tidak menggunakan kata waras. Kalau di tempat lain nanti tidak waras itu tanggung jawabnya jangan salah saya. Oke, Mas Nowo, melihat gugatan yang akan diajukan ya masih ada waktu ya, katanya waktu masih panjang menurut mereka. Bagaimana tanggapan dari tim Pramono? Oke, kalau dari kami sih Mbak, pada prinsipnya menghargai semua langkah-langkah hukum yang akan dilaksanakan oleh tim paslon lain, karena bagaimanapun itu adalah hak mereka. Itu adalah hak yang kalah biasanya akan menggugat. Nah artinya dari sisi kami adalah kami pun menyiapkan tim hukum, kami juga menyiapkan bukti-bukti yang memperkuat jika memang nanti ada terjadi pergeseran, entah bagaimana caranya nilai angka-angka akhirnya itu dirubah atau direvisi dan lain sebagainya, kami mempunyai rekapnya dari TPS, dari KPPS dan sampai berjenjang sampai dengan tingkat provinsi. Dan itu sudah sudah dibuktikan bahwa hasil rekap di awal sampai di akhir itu tidak berubah. Artinya 50,07 itu sudah ya sudah benar gitu. Jadi data tim internal Pramono Rano dengan hasil dari KPU itu sudah sesuai begitu ya data-datanya, angka-angkanya. Iya dong. Begitu Mbak. Jadi ya kami mempersilahkan tim paslon 01 masih ada waktu beberapa jam lagi ya, kami tunggu. Kami hargai juga usaha-usaha mereka, ya kita lihat nanti sampai batas waktunya seperti apa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Maru, kalau misalnya MK akan berdasarkan bagaimana melihat mempertimbangkan jika tim atau paslon 3 ini tidak punya kekuasaan, kemudian tidak ada sumber daya yang cukup ya untuk bisa mempolitisasi pilkada ini, tanggapannya seperti apa? Benarkah memang hanya mengandalkan wong cilik saja yang mendukung tim, maksud saya Pramono Rano? Ya begini Mbak, karena dari awal aja kita udah lihat nih, Mas Pram dan Bang Dwi ini kan hanya didukung satu partai. Sedangkan di sebelah itu kan banyak gabungan koalisi partai sampai belasan. Ya kalau dilihat secara matematis saja kan ini sudah jelas ya, kita cuma didukung satu, mereka didukung banyak gitu. Artinya secara dukungan baik dari sisi logistik, dari sisi pemilih, karena mereka juga terdiri dari beberapa partai, artinya kan mereka harusnya bisa gitu. Tapi kita hanya dengan satu partai dan beberapa partai lainnya yang non legislatif gitu, ya akhirnya tetap masyarakat yang memilih. Gitu, walaupun pada saat awal kedatangan Mas Pram surveinya hanya kecil 0,1, Mas Pram nggak dikenal gitu, yang dikenal Bang Dul gitu. Tapi seiring seringnya Mas Pram ini terjun ke masyarakat makin kenal, makin tahu programnya apa, pada akhirnya masyarakat lebih cocok dan akhirnya memilih sampai akhirnya terpilihlah Mas Pram dengan angka 50,07. Begitu Mbak. Baik Pak Maru, kabarnya nih tim Ridho sudah menyiapkan bukti-bukti pamungkas ya, bukti-bukti yang cukup kuat. Nah kita juga harus fair lah ya, karena tidak ada perwakilan dari mereka di diskusi kali ini. Kira-kira apa yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan MK menerima gugatan dari tim Ridho? Ya, jadi seperti kita katakan sebenarnya seluruh hasil perhitungan mulai dari TPS itu yang memiliki berita acara form satu hasil secara berjenjang seperti yang dikatakan tadi itu, kalau mereka tidak memiliki saksi yang bisa mendeklarasikan secara otentik, misalnya ada kesalahan pertama di dalam penghitungan, ada juga kesalahan juga dalam penghitungan itu, semua kesulitan ini hanya akan bisa digali oleh pasangan nomor 1 nanti dari sisi katakanlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari sudut masuknya kekuatan-kekuatan penekan dalam bentuk apakah itu katakanlah tekanan fisik, tekanan mental, dan kemudian tekanan apa yang dikatakan bansos itu. Itu tentu adalah suatu hal yang sulit seperti kita katakan tadi, ya pasangan nomor 3 tidak berada dalam posisi itu menurut kita ya. Karena dari satu sisi dia ada satu partai saja, sedangkan sumber daya yang ada pada
nomor 1 dengan berapa? 11 partai. 13 atau 13 14 partai itu tentu mereka memiliki juga sumber daya partai yang bisa dikerahkan. Tetapi toh kondisinya seperti itu. Sehingga oleh karena itu menurut saya kalau memang tidak memiliki katakanlah saksi-saksi yang cukup untuk menafikan, menegasikan hasil yang sudah perhitungan yang sudah ada berdasarkan apa yang dihimpun oleh mulai petugas KPPS, TPS itu sampai kepada tingkat provinsi, tentu saya tidak bisa mengatakan apalagi daya yang mereka akan kumpulkan. Apalagi misalnya seperti tadi pagi saya mendengar bahwa peserta pemilu sudah sangat rendah, dikatakan kemudian itu merupakan suatu kesalahan dari KPU. Tetapi kurang lebih tahun 2008 barangkali MK telah memutuskan bahwa daftar DPT yang tidak termuat dulu dalam peraturan lama itu tidak boleh memilih kalau tidak ada dalam daftar pemilih tetap, itu dibatalkan oleh MK dan mengatakan cukup KTP dan KK dan kemudian kalau di luar negeri cukup paspor, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ada kemungkinan formulir C6 itu menjadi alasan orang tidak memilih, bahwa memang animo orang-orang tertentu tidak mau ke TPS ya itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita jadikan suatu ukuran untuk menentukan siapa yang mempengaruhi mereka dan siapa yang menekan mereka. Itu tentu adalah perkembangan politik karena kita baru mengakhiri pilpres kan, yang tentu saja ini ada pengaruhnya apalagi bagi orang-orang tua. Kok nusuk-nusuk terus sih, capek juga katanya. Ya jadi itu benar, kira, Pak Maruf, salah satu alasannya adalah karena tidak banyak sekali warga yang tidak mendapatkan undangan C6 itu. Dan alasan mereka satunya lagi adalah kebanyakan pemilih adalah pemilih pemula. Sehingga jika tidak mendapatkan undangan, mereka juga bingung harus bagaimana dan itu akan mempengaruhi pemilih yang berpartisipasi dalam pilkada, itu satu alasannya. Kemudian ada juga lainnya adalah di beberapa tempat sudah ada laporan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu tidak menanggapinya. Dan juga ada lagi ada kecurangan yang terjadi di beberapa TPS yang kemudian akan disiapkan bukti-buktinya oleh tim lawan politik dari Mas Nowo ini, sehingga beberapa hal tersebutlah yang menjadikan landasan mereka akan mengajukan gugatan ke MK. Nah, seberapa kuat alasan-alasan ini untuk dapat diterima? Kalau saya katakan tadi seperti formulir C6 itu tidak cukup kuat. Apalagi kalau generasi baru pemilih. Generasi apa namanya itu? Gen Z, Pak. Gen Z itu mereka memiliki kemampuan untuk mencari melalui gadget elektronik ya, yang dengan mudah mereka mengatakan di sana bahwa MK sudah pernah membatalkan itu dan dengan KTP saja sudah cukup kita tanpa ada pun formulir C6. Bahwa kemudian kalau C6 itu pun misalnya keluhan yang ada, apakah telah dilaporkan, karena itu adalah menjadi bagian dari sengketa proses yang menjadi bagian dari Bawaslu, pecahkan dulu masalah itu. Kalau tidak ada dari Bawaslu tentu dia secara objektif, kalau memang itu adalah kesalahan Bawaslu, apa yang kita katakan bahwa keadilan prosedural tidak boleh menutup keadilan substansial kan, maka bisa dibawa ke MK. Tetapi tentu saja seperti kita katakan tadi, Bawaslu tentu bukan tanpa alasan melihat itu. Kalau dia punya alasan tentu akan dia tangani dengan baik itu. Tetapi seperti kita katakan tadi, ya di Jakarta tidak ada lagi orang yang begitu tertutup informasi bagi terutama generasi muda yang meskipun baru pertama kali memasuki atau berhak untuk memilih. Saya kira ini bisalah kita lihat nanti di MK itu bagaimana. Karena pembuktian seperti ini adalah sesuatu yang paling sulit, apalagi dengan selisih, selisih atau margin perbedaan antara pasangan calon nomor 3 dengan nomor 1 dan maupun nomor 2 yang bersemangat juga mereka. Hitungannya itu sudah melalui suatu yang parameter yang ditentukan dalam pasal 153 Undang-Undang Pilkada. Apa itu, Pak Mat? Untuk Jakarta dengan jumlah penduduk ini selisihnya adalah 0,5%. 0,5%. Padahal selisih ini kan sangat tinggi. 9-10%, Pak. 9-10%. Tapi sebenarnya yang hendak diperjuangkan oleh tim Ridho ini adalah selisih 0,07 itu, sehingga jika tidak mencapai 50%, ada kemungkinan akan dilakukan pemungutan suara ulang ataupun yang putaran kedua atau apapun itu namanya.
Jadi sebenarnya yang mereka inginkan bukanlah untuk berargumen terkait dengan selisih dari tim Bisa. Pramono Rano dengan Ridho yang angkanya 9-10%, tapi adalah selisih angka 50+1 itu, di mana 0,07 itu kalau dihitung-hitung hanya sekitar 2.925. Oke. Nah, itu Nah sebenarnya. itulah, ini juga merupakan sesuatu upaya yang sangat, katakanlah sangat ketat ya. Kalau kesalahan KPU itu tentu harus mereka tunjukkan di mana perhitungan itu yang salah. Padahal ini adalah diikuti oleh saksi-saksi, ya kan? Berapa banyak saksi dari partai misalnya yang tidak tanda tangan? Saya kurang tahu ini kan. Apakah memang 11-11-nya tidak dia walk out waktu keputusan itu diambil keputusan tentang jumlah, itu menjadi pertanyaan besar. Apakah hanya pasangan calon nomor 3 saksinya yang menandatangani hasil penghitungan? Nah itu akan kita lihat nanti. Saya belum di media ya, itu tidak terjadi begitu. Tapi barangkali dari Pak Bowo bisa diminta juga informasi. Apakah memang ketika penghitungan mulai dari tingkat yang terendah sampai kepada formulir di hasil, adakah satu tantangan atau protes yang menyebabkan mereka ketika rapat pleno itu menandakan itu tidak betul? Sebentar Pak Maru, sebelum ke Mas Lowo ini, apakah angka 2.900-an itu ataupun gugatan yang dilayangkan oleh tim paslon nomor 1 ini berpotensi untuk mempengaruhi hasil keputusan KPU kemarin? Saya kira bisa jadi terjadi itu, tetapi untuk mencapai itu adalah harus membuktikan bahwa yang sekian ratus ribu itu tidak sah, kan? Itu adalah suatu hal yang sulit, karena itu hanya bisa dibuktikan, satu dengan saksi, dua dengan alat bukti yang otentik yang arah formulir C1 hasil sampai berjenjang ke atas. Dan tentu saja dalam proses yang berjenjang seperti ini, yang dikontrol satu sama lain, dari yang C1 itu dikontrol lagi ke atas, dikontrol, kalau pengalaman kita ya itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Kecuali ya kalau dalam tipe seperti Jakarta, kita bisa membuktikan dipergunakan kekuasaan, dipergunakan uang, itu pasti dia masif. Kalau dalam pengalaman kami dulu tahun 2008 di Jawa Timur, ada perintah pokoknya nomor sekian, kan? Ada perintah seperti itu sudah memenuhi pengaruh struktur yang tidak sah. Kita langsung tidak sah gitu. Ulang. Tapi kan saat ini tim Peramdul ini juga sangat mengawal ya proses ya dari awal sampai saat ini mungkin sudah ada persiapan. Seperti apa kira-kira? Seperti yang saya sampaikan tadi sih Mbak. Jadi kami itu memang kita tetap mempunyai bukti-bukti hasil rekap C1 itu dari bawah berjenjang sampai atas. Nah ini kan menjadi pegangan kita bahwa memang mungkin ada di beberapa TPS ada saksi dari paslon 01 yang tidak mau menandatangani. Tapi jika tidak mau menandatangani kan dia harus buat laporan keberatan dan harus menuliskan alasannya. Nah itu banyak mereka menolak tapi tanpa melaporkan apa keberatannya itu apa. Nah ini kan artinya hanya sebagai pepesan kosong bahwa mereka tidak mau menandatangani. Dan dari sisi KPU tidak menandatanganinya saksi paslon tertentu itu berarti sama saja bukan berarti tidak sah gitu. Artinya itu tetap sah. Ya mereka tidak mau menandatangani tapi hasil rekap berjenjang itu tetap dianggap sebagai suatu hasil yang sah. Nah itu yang menjadi dasar pegangan kita sih. Jadi tim Pramdul menganggap bahwa ini gugatan ini tidak ada dasar hukum yang kuat, hanya murni mungkin strategi politik lawan? Ya saya rasa ini satu-satunya cara mereka last effort mereka nih Mbak, last effort mereka, upaya daya mereka terakhir ya untuk sampai selesai dengan pilkada ini. Salah satunya melalui MK ini kan ya. Jadi kami monggo aja mereka mau melakukan gugatan ke MK, mereka mau mengumpulkan bukti-bukti ya silahkan aja. Kita juga punya bukti-bukti kok. Sepertinya Pak Maru nih tim Pramdul lebih merasa di atas angin gitu ya. Apakah nggak khawatir ada pertemuan makan malam hari Jumat kemarin, Mas Nowo? Ya pertemuan makan malam kan bisa bahas apa aja ya Mbak ya saya juga habis ini mungkin bisa makan malam sama Pak Maru gitu kan ya, artinya kita serahkan lah. Pak Maru baru saja bilang loh ada perintah di daerah ketika tahun berapa ya 2008. Pokoknya itu harus dimenangkan ya seperti itu kan ya, mungkin saja sejarah akan terulang kembali, kita tidak pernah tahu karena timingnya sepertinya kok pas banget gitu. Betul.
Tapi dalam posisi pasangan calon nomor 3 dia tidak ada figur yang bisa memerintah ke bawah untuk melakukan itu kan. Iya. Justru sebaliknya. Iya, figurnya ada di sana. Iya, itu dia. Apakah tidak ada kekhawatiran terhadap adanya potensi-potensi perubahan, intervensi yang akan memengaruhi hasil pilkada? Iya, jadi gini Mbak, kita yakin nih suara kita saat ini adalah suara rakyat. Rakyat nih sekarang sangat mengawasi, dan masyarakat DKI seperti Pak Maru bilang, kita tuh sudah lebih teredukasi, sudah lebih melek. Artinya kalau nanti ada intervensi-intervensi, masyarakat akan menilai kok, akan punya sensitivitas sendiri. Nah, kita yakin karena ya kita yakini bahwa suara kita ini adalah suara rakyat, dan kekuasaan tertinggi kan adanya di rakyat, Mbak. Jadi kita percaya diri lah untuk itu. Baik, kita akan ngobrol lebih lanjut terkait independensi dan juga integritas MK setelah azan maghrib. Pemirsa, tetaplah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Dialog kembali kami lanjutkan. Masih bersama saya Pak Maru dan juga Mas Nowo dari tim Pramdul di sini yang senyum-senyum dari tadi. Karena sampai jam segini juga kami masih belum menerima informasi. Gugatan sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Pak Maru, saya ingin bertanya terkait dengan netralitas dari MK sendiri, mengingat ini menjadi sorotan begitu banyak masyarakat, dan ini bisa dibilang kasus yang politis begitu ya. Apa yang menjadi tantangan MK ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini? Ya, saya kira tantangannya adalah bagaimana mempertahankan independensi dan imparsialitas itu. Independensi artinya dia bebas dari tekanan, bebas dari godaan, bebas dari iming-iming kan. Tentu saja kalau di masa lalu, dan saya kira pemilih atau putusannya nomor 90 sudah menggambarkan itu tentang Gibran kan. Bagaimana sebenarnya juga ketua MK itu yang melanggar ketentuan tentang menghindari konflik of interest harus mengundurkan diri, tidak dilakukan itu. Itulah salah satu faktor yang sangat menekan atau mendorong independensi hakim itu terpinggirkan. Barangkali kalau kita lihat itu percaturan antara 5-4 putusan MK itu bisa tergambar di situ. Kalau saya melihat, karena saya melakukan audit sendiri terhadap putusan MK nomor 90, saya melihat bahwa ada pengaruh di situ dari katakanlah dari orang tertentu terhadap hakim-hakim yang bisa membungkus dirinya dengan menyatakan dissenting opinion, concurring opinion. Tetapi kalau kita lihat itu di dalam soal independensi sekarang ini sesudah peristiwa yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan terhadap ketua itu sebenarnya cukup berat toh. Tetapi bahwa seorang ketua tidak mengundurkan diri karena sudah dinyatakan dia salah dan melanggar etik begitu, ya itu menjadi hal tersendiri. Tetapi sejak itu pelajaran, minus ketua saja misalnya, bukan ketua lagi dia sekarang Pak Anwar, minus itu saya percaya bahwa mereka akan berusaha betul mempertahankan independensinya sedemikian rupa. Apalagi di bawah pimpinan katakanlah yang relatif baik itu seperti Pak Anuskar, ketua MK sekarang, didampingi oleh mereka yang keras mempertahankan independensi MK dan waktu marwah Pilpres. MK ya yang Marwah sempat MK tercoreng. itu, ya. Sehingga akan ada pengaruhnya dari yang baru masuk juga saya kira akan mengikut. Tetapi doktrinnya memang begitu. Oleh karena itu keberadaan sekarang Dewan Etik secara tetap, Majelis Etik di Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Dewa Gede Palguna, sekarang dia baru profesor ini, mungkin kemarin dulu itu baru dikukuhkan itu. Saya melihat mereka secara permanen di Mahkamah Konstitusi, dia akan mengamati semuanya. Mereka adalah orang-orang yang integritasnya tinggi. Baik, jadi menurut Anda MK tidak dalam pengaruh ataupun tekanan politik saat ini? Tidak akan. Meskipun masih ada paman di sana? Ya meskipun ada paman, dia tentu kehilangan pengaruh karena peristiwa yang lalu itu, dan semua orang tentu akan menghindarkan terperosok ke lubang yang sama dua kali kan. Baik. Oke, apakah Pak Maru sedari awal sudah bisa menerka, sudah bisa melihat akan ada sengketa pilkada seperti hari ini, atau Anda juga cukup kaget?
Oh kalau saya nggak kaget karena biasanya juga semua orang berusaha untuk jadi pemenang kan. Oke, Meskipun jadi yang tahu kalah nggak legowo ya. bukit yang mau dipanjat sangat tinggi, dia tetap berusaha. Itu yang menyebabkan juga kesulitan tersendiri bagi pasangan calon karena sumber daya untuk itu tentu akan besar kan. Ya. Sehingga kadang-kadang di tingkat terakhir dia menaruh harapan yang tanpa landasan yang kita katakan harus didasarkan pada alat bukti, tetapi kadang-kadang itu pasangan calon itu sendiri meskipun sudah dinasihati oleh penasihat hukum, kita mengalami kegagalan untuk memenuhi standar bukti yang diminta oleh mereka itu, dia tetap maju terus gitu lah. Ya, itu bahaya. Oke, Mas Lowo sendiri melihat bahwa tim paslon 1 ini sebenarnya hanya memperkarakan selisih 0,07%, sehingga menghendaki adanya pemungutan suara ulang. Nah itu kan angkanya kalau dikonversi tidak lebih dari 3.000 suara. Ya. Itu ada dari tim Pramdul sendiri ada kekhawatiran nggak sih? Iya, iya, saya ulang kembali ya Mbak, artinya memang yang menjadi dasar acuan kita adalah hasil C1 rekap. Yang mana dari awal perhitungan sampai sekarang itu tetap sama dan sudah dianggap sebagai Hanya itu hasil yang saja? pas. Ya artinya kita juga punya saksi-saksi yang akan menguatkan, kita juga punya bukti-bukti, ya itu nantilah ya kalaupun memang sampai ke persidangan ya itu nanti akan dibuka. Cuman saya nggak bisa jelasin di sini. Tapi artinya selain kita punya C1 rekap, kita juga punya saksi-saksi, kita punya bukti-bukti juga yang menguatkan kalau hasil itu ya adalah benar. Oke, kalaupun hasil itu benar, tapi ketika tim paslon 1 itu menganggap kalau ini bukanlah satu bentuk sistem demokrasi yang baik, ya, partisipasi pemilih rendah, sehingga disarankan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Dari aspek apapun intinya tim paslon nomor 1 ingin jika gugatan ini diterima MK. Apakah dari tim Pramdul ini sudah menyiapkan alat-alat untuk menangkis ataupun untuk menanggapi gugatan dari mereka? Ya, yang pertama kita sudah punya tim hukum yang diketuai oleh Pak Todung Mulya Lubis. Kita juga punya tim hukum yang expert di bidangnya, mungkin Pak Amaru juga tahu gitu ya. Nah, di samping itu kalau bicara tingkat partisipasi publik dikaitkan dengan hasilnya yang mereka tidak hendaki, artinya kekalahan mereka, artinya kita nggak bisa bicara tentang Pilkada DKI doang nih Mbak. Karena tingkat partisipasi ini semuanya rendah. Berarti kalau bicara Pilkada DKI mau diulang, apakah Sumut mau diulang? Banten mau diulang? Jabar mau diulang? Jateng mau diulang? Kan nggak begitu. Tapi gitu. dalam sejarah Jakarta, yang kali ini yang terendah. Betul. Betul, dan itu memang sudah diamini oleh masing-masing stakeholder gitu ya, termasuk KPU gitu. Menjadi refleksi sendiri bagi KPU kenapa tingkat partisipasi rendah. Kan banyak faktor Mbak, memang betul tadi yang disampaikan Pak Maru, orang tuh sudah agak jenuh. Di tahun ini kita sudah melewati Pilpres, kita sudah melewati Pileg, sekarang Pilkada juga gitu kan ya, ditambah teman-teman ini kalau terkait dengan C1, C6 mereka tidak merasa terundang, kan sebenarnya mereka bisa datang dengan KTP. Dan apakah yang tidak datang ini sudah pasti milih 01? Kan itu enggak juga, bahkan kita pun mungkin dirugikan dengan orang-orang tidak hadir itu. Artinya tingkat partisipasi ini yang rendah ini tidak hanya mempengaruhi hasil dari paslon 01, bisa juga ke kami, bisa juga ke paslon 02. Jadi sebenarnya kita di dalam kondisi yang sama. Gitu Mbak. Oke, jadi Anda menilai jika KPU telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, meskipun karena dalam hal ini yang dituduh bukan hanya saja dari tim Pramdul, tapi juga KPU yang dituduh melakukan kecurangan ya. Dan sehingga Anda merasa jika ya sebenarnya setiap pihak ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya, betul. Bahkan kalau merujuk ke data KPU terkait C6 itu yang terdistribusi itu sudah 90%. Yang 10%-nya itu ada orang yang sudah meninggal, tidak terdaftar, tidak dikenal, atau memang sudah pindah domisili. Ya, artinya 10% itu kan ya bisa lah dianggap sebagai faktor yang lain gitu kan ya. 90% sudah tersebar, tapi masyarakat tidak tertarik untuk datang. Sebenarnya ini jadi koreksi juga bagi kami, teruntuk partai-partai politik juga kan, karena partai politik ini kan di kubu sebelah kan banyak, ada 14 partai, kok mereka nggak bisa menghimpun orang untuk datang? Itu kan jadi pertanyaan, sedangkan kami cuma satu partai pengusung dan satu partai yang non-legislatif. Artinya gitu loh Mbak, itu jadi refleksi juga bagi kami. Berarti pendidikan politik ini kan penting, bahwa masyarakat memang
terutama generasi-generasi muda ya untuk datang ke TPS untuk menentukan suatu pilihannya. Yakin KPU sudah adil, jujur dan transparan, termasuk Jateng. Kalau kita kan bicara Itu lain KPUD. cerita ya. Kita bicara KPUD Oke. Jakarta. Sekarang masih menunggu-nunggu gugatan dari Ridho ya. Bagaimana reaksi dari pendukung dari Pramdul ini sendiri? Apakah mereka masih tetap semangat atau justru mereka sedikit khawatir dan sedikit terguncang begitu? Iya. Kalau kebetulan aku tuh beberapa hari mendatangi syukuran-syukuran warga nih Mbak, syukuran-syukuran warga yang mereka bikin tasyakuran kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Dan di lapangan di bawah itu antusiasme warga ya masih sama. Mereka memang meyakini bahwa Mas Pram Bang Dul itu menang satu putaran. Jadi adapun dengan kaitan dengan gugatan-gugatan ya mereka ya kita masih satu suara satu nafas bahwa kita menang. Gitu. Jadi ya nggak terpengaruh lah dengan basis-basis pemilih ataupun warga-warga yang memang menyatakan dukungan ke Mas Pram dan Bang Dul. Oke, jadi mereka tidak terganggu dengan adanya gugatan ini ya, karena kan memang menjadi headlines di beberapa hari ini ya Pak Maru ya. Ya namanya juga itu menjadi pusat perhatian sekarang karena keputusan KPU itu tentu akan menentukan siapa yang bisa di mana di balai kota kan. Dan juga 2029 mungkin nanti ya. Pak Maru, seperti apa kira-kira dampak keputusan MK ini terhadap stabilitas politik? Ya saya kira sepanjang dia berjalan di jalurnya secara konstitusional bahwa dia telah menguji permohonan itu dengan standar pembuktian yang diharuskan, maka siapapun yang ditentukannya kalah atau menang, misalnya juga dia menyatakan bahwa pasangan nomor 3 adalah seharusnya tidak ada di sana. Sepanjang dia ada di jalur yang disebutkan dalam konstitusi, tidak ada konflik of interest seperti putusan nomor 90, tidak ada dampak apa-apa yang kita akan temukan. Tetapi yang harus menjadi perhatian sekarang itu di dalam arena permainan ini sebenarnya itu yang menjadi pusat ukuran itu adalah permohonan itu pemohon itu menunjukkan ada kesalahan penghitungan suara. Dan kemudian dia harus menunjukkan penghitungan suara yang mana yang benar yang diajukannya kan. Dan itu adalah pusat dari segala kesulitan itu. Kalau kita katakan tadi formulir C6 itu menjadi masalah, di samping soal itu tanggung jawab juga ada pada Bawaslu, tetapi juga seperti ini adalah kita tidak bisa mengasumsikan ada 1 juta formulir C6 tidak tersalurkan, itu tidak bisa kita asumsikan berpihak atau akan memilih pasangan nomor 1 kan. Itu tentu juga aspirasi politiknya bisa berbeda-beda. Dan itu adalah suatu asumsi atau katakanlah dugaan yang bisa terbuka dan tidak bisa dihitung bagaimana simpati daripada pemilih yang tidak dapat C6. Apalagi kalau kita katakan putusan MK di tahun 2008 mengatakan bahwa tidak menjadi ukuran itu panggilan itu. Tetapi adalah warga negara yang sadar hak konstitusionalnya untuk memilih, dia bisa membawa KTP dan paspor. Saya kira jadi itu yang kira-kira menjadi Pak Maru, soal. apa saja bentuk pelanggaran ini kira-kira yang bisa dijadikan dasar gugatan ke MK? Ya tentu satu ya kesalahan perhitungan. Itu yang paling pokok. Bahwa perhitungan yang dilakukan itu secara berjenjang tidak benar kan. Mereka bisa buktikan. Tetapi untuk membuktikan berapa TPS di Jakarta ini? Ya 15.000. 15.000 untuk membuktikan itu. Kalau dari awal kita, misalnya ada orang yang pergi ke medan berjuang itu dengan keyakinan penuh sehingga dia lalai dalam banyak persiapan kan. Dan saya menduga pasangan nomor 1 itu merasakan dirinya sebagai pemenang sehingga tidak mempersiapkan di atas apa-apa. kertas, sehingga sedikit lalai lah. Oh kita akan lengah. Dan di sini bentuknya itu adalah di TPS itulah semua kuncinya ini dan formulir C1 dengan bukti-bukti yang kita lihat dari apa yang bisa dilihat saksi di sana dan kemudian itu di dalam keberatan-keberatan yang diajukan dengan bukti-bukti yang sah. Itu tentu tidak mudah 15.000 kita menghimpun ini kan. Meskipun tadi selisih yang dia akan dipersoalkan adalah berapa itu? 3.000. Ya, 3.000 itu. Ya, suara. itu adalah untuk mencapai itu tetapi melalui satu proses pembuktian yang ratus ribu tadi. Jadi itu tidak mudah sama sekali. Tapi ya saya kurang tahu bagaimana kesiapan daripada pasangan nomor 1
ya kita lihat sajalah. Tetapi sepanjang MK tidak menyimpang, kalau saya siapapun yang dinyatakan pemenang is okay. Asal fair. Asal fair kan, berdasarkan hukum. Tetapi jangan ada campur tangan intervensi dari kekuasaan Cawe-cawe. dan tidak ada kontrolnya, ya kan? Ya. Termasuk Bawaslu di masa lalu tidak melakukan tugasnya kalau menurut saya. Oke. Tapi sekarang tidak ada masalah itu. Oke, baik kita tunggu, tapi kita jeda dulu, kita akan lanjutkan. Pak Maruf, Oh ya. Mas Nowo, Ya. tetaplah bersama kami di NTV Prime.